Tok tok tok, Rumah Impian Anak. Masih bersama Uncle Timo. Dan juga Caca. Dan kita masih di program Rumah Impian Anak Goes to School. Dan kita lagi ada di mana, Ca? Lagi ada di SMTK Betel Petamburan, Jakarta Pusat. Nah, di sini informasinya katanya banyak banget adik-adik yang berprestasi. Nah, seperti apa sih keseruannya? Yuk kita ikuti perjalanan kita hari ini. Teman-teman sudah semangat hari ini? Sudah segar? Habis istirahat kan ya? Tapi belum makan siang ya? Nanti ya makan siangnya. Oke teman-teman, perkenalkan aku Hana, aku dari Yayasan Yaski, Yayasan Siaran Kristen Indonesia, dan juga dari komunitas Asik. Nah, apa sih komunitas Asik itu? Nanti akan aku jelaskan setelah talk show yang akan kita dengarkan bersama-sama nanti. Nah, hari ini talk show-nya adalah kita akan ngobrol-ngobrol gitu dengan teman kalian yang berprestasi gitu. Ada yang bisa nebak gak teman kalian siapa sih yang berprestasi? Siapa? Oke. Oke teman-teman. Oke. Nanti kita akan tahu siapa ya yang berprestasi. Tapi sebelum itu aku mau panggilkan dulu nih dua host kita. Yaitu Uncle Timo dan juga Caca. Kasih tepuk tangannya. Oke. Belum. Iya. Kita biasa punya, kalau misalkan di Yaski itu, naik yuk. Biasa kita kalau di Yaski itu selalu ada ucapan terima kasih. Nanti kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Kakak Hana ya. Terima kasih Kakak Hana, nanti seperti itu ya. Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak Hana. Amin. Terima kasih Kak Hana. Halo Shalom, selamat Shalom malam. Selamat semuanya. malam. Selamat siang semua. Perkenalkan aku Uncle Timo. Dan aku Caca. Nah, kita ini sama dari Yaski dan juga dari Heartline. Kebetulan di Yaski itu ada radio namanya Radio Heartline 100,6 FM. Sudah ada yang pernah mendengar? 100,6 Heartline FM. 100,6 Heartline FM. Udah ada yang pernah dengar belum? Hah? Belum? Udah ada Udah ada? beberapa. Siapa yang udah ada? Coba ke atas. Nanti abis ini dapat goodie bag, ya. Ya, nah di Radio Heartline itu kita punya program namanya apa, Ca? Kita mempunyai program yang namanya Rumah Impian Anak. Nah, di program Rumah Impian Anak ini selalu hadir setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, di acara ini kita selalu mengundang anak-anak yang Berprestasi. wow, beri tepuk tangan dong untuk anak yang berprestasi. Nah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nanti mengundang ini tempatnya udah ada, Ca ya? Ya betul. Kita di Rumah Impian Anak ini punya slogan. Jadi passwordnya kalau misalkan mau ikutan di Rumah Impian Anak itu ada passwordnya. Apa, Ca, passwordnya? Nanti kita bakal ngomong tok 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 Rumah Impian Anak. Nah nanti kalian biasanya jawab silakan Silakan masuk begitu. Nah biasanya kalau misalkan di radio kan mereka tuh yang tok 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 Rumah Impian Anak, kita yang karena kita hostnya, karena kita yang tuan rumahnya, kita bilang silakan masuk. Berhubung kita sekarang bertamu di SMTK Betul, berarti kita nyebutnya tok 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 Rumah Impian Anak, nanti kalian jawab silakan masuk. Kita tes ya. Yuk kita mulai. Tok 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 Rumah Impian Anak.
Kurang. Kurang kayaknya. Kurang. Tadi udah pada istirahat belum? Belum ya. Tenang, itu makanannya udah siap. Dari panitia. Sekali lagi, Ja. Tok, 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 rumah impian anak. Mantap. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Haleluya, terima kasih. Baik, sekarang kita mau ngapain, Ja? Kita mau mengundang kakak-kakak yang berprestasi. Nah, siapa nih yang berprestasi? Siapa? Ayo siapa? Hah? Prestasinya apa ya? Coba aku mau ngobrol. Ini paling berprestasi. Woi. Enggak apa ini? Ini teman-temannya loh yang ngomong loh. Bukan serius. Pacarnya ada berapa? Oh, tuh pada ngacung tuh. Apa berdiri? Hah? Prestasinya apa? Enggak ada. Serius, katanya pinter nyanyi ya? Pinter nyanyi. Hah? Oke, kalau di sini emang duduknya memang dipisah ya? Cowok cewek gitu memang dipisah ya? Kalau di bagian sana ada? Samperin. Siapa ya? Mungkin bisa perkenalkan namanya siapa? Siapa? Ayo siapa? Yang mana? Nah, ini dia. Boleh dong maju ke depan, siapa perkenalkan namanya? Ini dia, salah satu, ya, silakan. Dengan kakak siapa? Boleh perkenalkan nama dari kelas mana? Iya, nanti setelah itu kita undang ke atas. Saya Flavonia Delvi, kelas 12A. Beri tepuk tangannya sekali lagi. Silakan yuk, Kak, ini kita udah dapat satu. Nih, ya satu lagi. Satu kita lagi. cari di... Wah, kacamatanya aja udah, berarti nih nggak sembarangan, Cak. Dengan siapa? Iya. Siapa? Nama. Kelas berapa? Namanya Yeskia. Dari Tararjo. Apa prestasinya apa? Main. Wih, keren. Oke. Kemudian ada lagi, kalau nggak salah katanya ada satu lagi tuh yang berprestasi, siapa ya? Siapa? Piet. Katanya sih namanya, ini bahasa Itali kalau nggak salah ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu Petrus. Siapa ya? Siapa itu? Iya, Pietro. Pietro, yuk maju ke depan Pietro. Hecak. Pietro kelas berapa? Kelas 12 atau 3 SMA. Beri tepuk tangan untuk Pietro. Yuk kita undang ke depan Pietro. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kita Peto semua dan dan... L ya. Tuh. Namanya tadi siapa? Flavonia Del Alvi. Kalian tahu nggak nih artinya apa nih? Udah ada yang tahu belum artinya? Kan namanya cukup unik juga nih. Mau kasih tahu nggak? Ya, Flavonia Del Alvi itu artinya plafon. Karena waktu aku lahiran, papaku lagi benerin plafon. Jadi aku dinamainnya Flavonia karena itu plesetan dari plafon. Wih, beri tepuk tangan. Mungkin berharap yang tinggi gitu ya. Silakan El. Coba biar semangat lagi. Tok tok tok, rumah impian anak. Terima kasih. Yang pasti rumah impian anak Sekali ini lagi dulu. belum kencang. Belum. Tok tok tok, rumah impian anak. Wih, keren. Iya, rumah impian anak ini sendiri hadir setiap hari apa, Cak? Minggu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, di acara ini kita selalu mengundang teman-teman yang
berprestasi dan kita juga biasa ngobrolin tentang kehidupan anak-anak remaja begitu. Yang masih remaja siapa nih? Semuanya dong ya Semuanya. masih remaja ya. Semuanya ya. Coba yang tadi yang di sini umur berapa aja sih? Yang paling muda umur berapa sih? Kelas 10 ya? Kelas 10 umur 14, 16. Ada yang umur 15 gak? Wih, kalian luar biasa nih. Kok udah bisa masuk ya? Berarti waktu TK-nya umur berapa tuh? Waktu SD-nya? Luar biasa. Oke, mic-nya udah tiba ya. Jadi sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin kalian udah kenal ya? Mereka udah kenal semua kan ya? Prestasinya udah pada tahu belum? Apa-apa, prestasinya apa tuh? Ini udah pada tahu katanya. Yuk kita mulai dari Petro. Petro sendiri nih ternyata prestasinya dari SMP berprestasi juara, kemudian SMA juga juara, SD juga ya. Mungkin bisa diceritakan nih sedikit prestasinya untuk Petro, seperti apa? Saya pernah juara 3 dalam lomba bahasa Inggris pada saat saya kelas 4 atau 5 SD. Saya menjuarai lomba storytelling. Lalu di SD juga saya juga pernah menjuarai lomba TIK, teknologi informatika komputer. Dan pada saya SMP saya pernah mengikuti olimpiade matematika. Dan saat saya SMA saya juga pernah mengikuti olimpiade Patrian Matematika bersama dengan teman-teman saya. Seperti itu. Wow, beri tepuk tangannya dulu dong. Keren ya. Dulu waktu Uncle Timo boro-boro ikut olimpiade. Dapat nilai bisa bagus aja, 6 aja. Bersyukur ya. Bersyukur gitu. Nggak KKM gitu ya. Nah, selain ada Kak Pietro, di sebelahku juga ada Kak Flavonia. Nah, bisa disebutkan prestasi yang telah Kakak raih? Oke, saya Juara kelas juga dan non akademik juga kayak banyak nih juga. Seperti apa? kalau di bidang akademik, saya kebetulan puji Tuhan saya dapat juara dari 1 sampai 5 itu dari SD sampai kelas 11. Lalu kalau di bidang akademik, kebetulan saya ikut paduan suara di sini dari paduan suara Natal, Pesparawi, wisuda juga. Terus pernah jadi juga waktu Natal Seminari dan saya pernah ikut drama PGPI. Banyak ya yang diikuti. Banyak, iya. Luar biasa. Ada lagi? Itu aja. Wah, itu aja tapi udah segudang. Beri tepuk tangannya dong. Waduh. Kalian pengen berprestasi juga gak sih? Pengen dong ya, dan masih panjang nih perjalanannya. Oke, kita akan kulik satu persatu gimana sih kisahnya sampai mereka bisa memiliki prestasi yang segudang. Nah, ini boleh dong kakak-kakak ceritain nih bagaimana kok ceritanya dibalik bisa mendapatkan prestasi itu, bagaimana sih ceritanya? Mungkin dari Petro dulu, Pet. Cara saya mendapatkan prestasi saat itu saya belajar. Tapi sebelum itu saya tuh pernah diremehkan oleh banyak orang pada saat saya masih TK, taman kanak-kanak, karena saya jujur saya bicara itu masih butuh pakai terapi, gak seperti anak-anak normal zaman sekarang. Dan saya pun sempat diremehkan dengan kepala sekolahnya dulu, kayak saya dikatain sorry ya anak idiot gitu, anak autis. Jadi saya kayak merasa direndahkan gitu. Tapi saya yakin bahwa saya tuh bisa belajar, saya bisa mendapat prestasi, saya bisa membuktikan bahwa perkataan orang-orang itu salah. Maka dari itu saya terus belajar dari TK sampai SD. Sehingga pada saat saya mengikuti lomba, saya tuh bisa bersiap dengan baik karena saya sudah belajar semuanya itu dari saat saya muda. Seperti itu kurang lebih. Wow. Jadi waktu SD, tapi nih bagaimana nih? Ternyata kan kamu kan istilahnya sekarang berprestasi dan ternyata kalau misalkan mendengar kisahnya tuh kayak dulu istilahnya kalau zaman sekarang apa dibully gitu ya. Iya. Nah gimana kamu bisa bangkit ini dari istilahnya kok bisa punya semangat untuk ya aku pokoknya. Karena ada support dari orang-orang dekat. Seperti teman-teman saya, orang tua saya, lalu juga pendeta saya yang mensupport saya. Bahwa kamu pasti bisa melakukan hal ini.
kita semua pasti bisa melakukan hal-hal yang menurut orang lain nggak bisa gitu. Maka dari itu support itu penting. Supportnya penting ya. Jadi jangan pernah membuli teman-teman kalian. Ini karena membuli itu benar-benar menyakitkan sekali. Stop bullying, oke? Setuju? Setuju, oke. Nah sekarang bisa diceritakan Kak Flavonia gimana sih awalnya? Ya, ini saya cerita ya. Cerita, silakan. Kebetulan saya dari SD sampai SMP tuh saya tuh orangnya minder. Saya nggak percaya sama diri saya untuk apa yang bakat saya yang saya punya. Kalau ditanya juga saya jawabnya nggak ada gitu. Padahal kalau orang-orang lain yang lihat tuh mereka selalu jawab ada kok ini. Tapi saya nggak pernah ngerasa begitu. Cuman puji Tuhan saya masuk ke sekolah ini. Di sekolah ini tuh bener-bener setiap gurunya itu melihat bakat dari setiap anak. Jadi walaupun saya ngerasa minder, mereka mau buat mendorong saya, mendukung saya untuk maju. Jadi dari sekian yang tadi saya sampaikan, saya ikut paduan suara dan drama, itu kebetulan karena dorongan, karena ya dukungan dari guru-guru di sini. Karena ya jadi dari situ saya merasa oh saya bisa di bagian di bidang ini. Jadi dari situ saya percaya kapan lagi kalau nggak sekarang. Jadi mungkin waktu SD, SMP tuh nggak ada dapat dukungan sama Nggak ada. sekali. Karena di sini kan rata-rata kan kalau di Jakarta itu semisal dari itu kan siswanya banyak tuh. Jadi kadang kayak kalau misalkan ada salah satu anak yang dilihatnya berbakat tapi menolak gitu. Mereka nggak memberikan dukungan kayak oh yaudah gitu. Lanjut lagi. Jadi hanya melihat yang mau saja, bukan mencoba untuk mendukung atau mendorong yang berpeluang. Kalau di sini terus didukung gitu. Iya, kalau di sini Wow. didukung terus. Beri tepuk tangannya dong untuk guru-gurunya. Luar biasa nih ya. Dan ternyata bakat itu nggak mesti, istilahnya bakat itu nggak mesti dari kecil ya ternyata ya. Istilah minat itu nggak mesti dari kecil, tetapi ternyata lingkungan itu bisa membentuk, bisa mengeluarkan yang mungkin bakat ini selama ini terpendam, akhirnya bisa keluar gitu ya. Dan sekarang bisa aktif nyanyi di mana-mana gitu. Luar biasa. Nah ini kan ternyata banyak banget ya prestasi yang telah diraih oleh kakak-kakak ini. Nah ini menurut kakak prestasi mana sih yang paling Yang berkesan? punya ceritanya nih di Iya, antara betul. semua prestasinya nih. Dari Petrus. Petrus kan ya? Iya. Kalau bahasa Ya, itu Indonesianya. artinya, ya. Prestasi yang paling berkesan untuk saya itu wisuda TK. Walaupun Karena kan masih TK, enggak, kayak gimana? entar dulu. Karena begini, seperti tadi yang saya ceritakan, saya itu dianggap remeh. Bahkan saat orang tua saya bertemu dengan kepala sekolah saya, itu kepala sekolahnya waktu itu sampai bilang kayak, wah ini anak nggak bakal jadi apa-apa. Gitu. Jadi saya, wah waktu itu saya masih kecil jadi saya nggak tahu ya maksud dari kepala sekolah tersebut. Nah akhirnya orang tua saya pun ini memberikan terapi bagi saya pun belajar cara bicara, saya belajar terus menerus supaya saya bisa gitu. Saya bisa melawan apa yang kata kepala sekolah itu tadi. Dan wisuda TK itu jadi hal yang paling bermakna bagi saya karena wah kuasa Tuhan itu baik banget bagi saya. Tuhan bisa menolong saya sampai di titik dimana sekarang bisa sampai di depan dan itu semua karena berkat Tuhan dan serta support dari kedua orang tua saya seperti itu. Ternyata nih prestasi, istilahnya memang bener-bener ketika itu diejek, dibully itu malah membuat Petrus bangkit gitu ya. Dijadikan cambuk gitu ya. Untuk bisa, yuk aku mau buktikan gitu ya. Iya. Dan ternyata juga bimbingan orang tua dan juga Tuhan tentu yang menyertai Petrus hingga saat ini. Iya. Luar biasa nih Tuhan. Baik, Boleh? Sekarang boleh diceritakan Kak Flavonia? Ya, yang paling berkesan, ya paling kan berkesan. banyak ini prestasinya gitu. Oke, saya yang paling berkesan itu waktu Singar waktu Natal Seminari, karena di situ saya kan nggak tahu nih kalau saya ternyata dipilih. Terus saya juga hal yang paling berat buat saya itu nyanyi.
orang mungkin bilang suara saya bisa nyanyi, cuman saya paling minder di bagian hal itu. Buat saya di antara semuanya itu hal kekurangan saya yang paling berat gitu. Cuman waktu saya dipilih, terus ada waktu itu kakak-kakak juga yang ngebantu saya, kayak support, bisa kok, bisa, tenang aja. Terus WL-nya, worship leader-nya juga waktu itu ngedorong saya, bilang bisa kok, suara kamu bagus gitu, keren. Jadi di situ saya dari situ saya ngerasa kalau jadi nggak melulu harus saya minder. Kadang mungkin saya ngelihat diri saya kurang, tapi belum tentu orang lain ngelihat diri saya kurang gitu. Jadi coba aja banyak-banyak bersyukur, karena apa yang saya miliki belum tentu orang lain miliki. Wow. Bersyukur. Siapa di sini yang lupa bersyukur? Ada nggak? Udah bersyukur dong. Hari Sudah ini udah bersyukur belum nih? Apa bersyukurnya? Puji Tuhan ya. Kalian bangun tidur bisa melek Itu dalam keadaan harus sehat. harus bersyukur. Karena di luar sana tuh mau melek aja susah. Oke, dan ternyata tadi apa nih sebenarnya yang memotivasi dari L tadi nih? Kan L kan sebenarnya sedikit minder, sebenarnya aku minder kan gitu kan ya? Yang Tapi iya, tapi sendiri nih meskipun aku minder tapi akhirnya tetap mau tampil ke depan. Kadang-kadang juga udah di ojok-ojok juga nggak mau, tapi L wah mau Iya, depan. betul. Bisa membuktikan seperti apa? Siapa? Ya karena pujian itu. Jadi karena saya sebenarnya orangnya kalau ada dari 100 orang nih ada 3 orang yang menjelekan, itu saya langsung jatuh gitu. Cuman kebetulan saat itu puji Tuhannya semua dari teman-teman, guru, juga ya itu kakak-kakak yang bernyanyi bersama saya juga waktu itu ngedukung saya. Jadi nggak ada satupun yang bisa, maksudnya nggak ada satupun yang membuat saya jatuh. Jadi dari situ pikir, oh yaudah saya maju aja, nggak masalah gitu. Dan ada role modelnya nggak sih? Maksudnya pasti ada panutan gitu ya? Siapa Panutan, nih? betul. Modelnya ada Kak Jumi. Kak Jumi. Kau Jum ini coba? Kak Jumi itu orang STT di bawah. Kalau Rutan saya. iya. Kak Jerome Pauline. Terakhir Cak ya, kita kemarin wawancara Iya, betul. anak yang berprestasi juga ya. Olimpiade juga dia. Olimpiade juga. Dan Dan, itu panutannya sama. sama. Kok bisa ya? Alasannya. Kenapa? Karena kebetulan mereka yang pas kemarin kita wawancara itu juara umum juga tuh. Istilahnya di sekolah itu juara umum dari kelas 1, Dari TK sampai kelas ke SMP. ranking 1 terus. Dan ketika kita tanya panutannya siapa, Jerompol, Kak Jerompol. kok bisa sama? Karena saya pernah lihat video Kak Jerome Pauline menjelaskan hidupnya. Nah itu menjadi inspirasi saya bahwa dia yang berasal bukan dari keluarga orang kaya, dia bisa berusaha, dia bisa belajar banyak pelajaran sehingga dia dapat beasiswa di salah satu SMA, kemudian dia juga bisa kuliah ke luar negeri, dia dapat beasiswa karena usahanya serta bimbingan Tuhan, seperti itu. Luar biasa nih. Kalian ada gak sih yang punya cita-cita seperti itu gitu? Ada dong ya? Wah, berarti nanti ada ya? Nanti kalau ada waktunya nih, kalau ada waktunya ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, beri tepuk tangan dong sekali lagi. Wah, luar biasa nih ya. Tapi sebelumnya ya Angkat Tim, aku mau nanya nih. Kakak tuh sekolah dari jam berapa sih? Masuk jam berapa? Pulang jam berapa gitu? Bagaimana bisa bagi waktu? Kok kalian emang kos? Apa istilahnya? Di asrama tinggal? Iya, asrama. Enggak. Kalau El Saya di asrama. dari mana? Berarti asalnya dari? Kebetulan saya dari Jakarta Timur. Oh dari Jakarta, cuma tinggal di asrama. Ya. Kan kakak ini kan banyak nih kesibukan. Mungkin dari masuk sekolah jam berapa tuh? Masuk sekolah kan mulai jam 7. Jam 7 sampai pulang jam. Jam 12.30. Nah itu dengan kakak menjadi anak yang berprestasi kan pasti banyak banget tuh kesibukan. Gimana sih cara membagi waktunya? Dengan waktu belajar, kegiatan lain dan juga banyak lah itu hal-hal. Kalau saya cara membagi waktunya, saya cari waktu yang benar-benar kosong. Jadi saya menyelesaikan tugas-tugas yang memang berasal dari sekolah, lalu saya juga menyelesaikan rutinitas lain,
sehingga saya bisa membagi waktunya untuk belajar. Kadang saya belajar juga di malam hari, dan malam hari itu kan waktunya udah kosong tuh, memang waktunya istirahat juga, jadi saya bisa belajar di waktu-waktu malam seperti itu. Kalau malam hari Uncle Timo biasa tidur sih. Wow, sama. Jam berapa belajarnya malam harinya? Jam 7 sampai jam 9. Wih, di sini yang belajar jam 7 sampai jam 9 siapa? Wow. Wow, banyak ya, ada 550 orang kali ya. Wah. Yang nggak pernah belajar siapa? Makanya nggak ada di depan sini. Besok harus belajar ya. Kalau Ya, kalau saya kebetulan saya di asrama, jadi pembagian waktunya memang sudah terstruktur. Kami dari jam 4 sampai jam 5 itu biasanya ada saat teduh, terus dari jam 5 sampai jam 6 itu persiapan untuk sekolah, makan, terus sisanya sekolah, pulang itu kami ada waktu istirahat, dan malamnya itu sama seperti Pietro, dari jam 7 sampai jam 9 itu kami jam belajar, itu diwajibkan. di asrama ada wajib jam belajar Iya, ya? diwajibkan. Luar biasa Makanya nih. semuanya menjawab pernah belajar. Wih, keren-keren, beri tepuk tangan dong Tangan. untuk SMTK Petamburan. Ya. Nah, kan dari tadi kita ngobrolin tentang keberhasilan. Betul. Namanya hidup pasti kan ada naik, ada turunnya. Ada berhasilnya, ada gagalnya. Kita juga pengen tahu nih, sebenarnya pernah nggak sih gagal? Dan gimana cara mengatasinya? Pernah nggak istilah, waduh ternyata aku gagal nih dalam bidang ini nih gitu. Pernah. Seperti apa dan gimana cara mengatasi? Saya itu pernah gagal dalam belajar IPA. Karena memang saya kalau belajar IPA kurang masuk, apalagi fisika. Karena fisika kan rumit tuh, rumusnya belibet-belibet. Nah, cara saya mengatasinya itu saya mencoba mencari tahu. Karena kan internet itu luas, jadi saya coba cari di Google, di YouTube, saya belajar sendiri. Kadang kalau saya nggak tahu, saya juga tanya langsung ke guru fisikanya, ini gimana caranya, seperti itu, kurang lebih. Punya keinginan kuat untuk belajar. Berinisiatif sendiri ya. Nah, Ada Google sekarang. Kalau kakak sendiri? Kalau aku kebetulan sama kayak Pietro di bidang akademik, aku di pelajaran agama. Mungkin kesannya aneh, aku lemah di agama, masuknya ke sini gitu. Tapi alasannya karena aku dari kecil itu kurang pendidikan agama juga. Jadi nggak tahu lah seluk beluk dari tentang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Aku nggak tahu kisah-kisahnya, kisah-kisah apa aja yang ada dan segala macamnya. Jadi itu kelemahan aku. Tapi solusinya aku masuk sini. Jadi aku masuk sini belajar dari kelas 10 sampai saat ini. Jadi aku mengenal, misalnya tahu lah beberapa kisah-kisah di Alkitab gitu. Walaupun nggak yang secara mendetail. Terus tahu juga Alkitab itu proses pembuatannya gimana karena sisanya gitu. Kan ternyata L sendiri nih istilahnya mengerti kelemahannya apa tapi mau belajar untuk mengatasi kelemahan tersebut. Bagaimana Kira-kira. L bisa punya kesadaran gitu, oh ini aku kurang di sini dan aku mau belajar gitu. Karena kadang-kadang anak-anak gitu ketika punya kelemahan, oh ya udah aku nggak mau lah, udah aku yang lain aja gitu. Karena kebetulan keluarga mama saya, tante saya sama om saya itu pekerja di gereja. Jadi kalau saya disuruh ibadah, saya agak kembali lagi minder ya, minder karena orang semua mereka tahu hal-hal kisah-kisah yang sebenarnya umum diketahui tentang Alkitab, tapi saya nggak tahu. Nah saya jadiin itu motivasi saya pikir kayak saya harus belajar nih, harus tahu biar setidaknya kalau nanti saya bisa berbicara sama orang, saya ngerti gitu mereka ngomong apa dan mereka pun bisa nyaman ngomong sama saya karena saya bisa mengerti gitu. Wow, ini kata emang penting ya untuk mengetahui kelemahan diri sendiri dan potensi diri sendiri karena itu cukup penting ya. Nah, tantangan terbesar apa sih yang pernah kakak-kakak hadapin dalam meraih prestasi itu? Ini kan prestasinya banyak nih yang telah diraih nih. Kan pasti ada sebuah tantangan besar. Nah, kira-kira tantangan terbesarnya itu apa sih? Kalau kayak Uncle Timo misalkan suruh belajar, yang ada ngantuk, nggak bisa belajar. Itu tantangan terbesar aku misalkan kayak gitu. Kalau tantangan terbesar saya itu melihat orang lain lebih better dibanding saya. Itu tantangan terbesar saya karena saya Harusnya bisa memotivasi gitu. enggak, saya tuh orang yang kompetitif gitu. Jadi tantangan terbesar saya adalah saya lihat ada orang lain yang
kayak dia ranking 1, saya ranking ke-4. Wah, dia lebih baik dibanding saya. Tapi bukan berarti saya menjelekkan si ranking 1 ini atau menjatuhkan, tapi justru dia yang menjadi motivasi saya bahwa wah, saya harus bisa nih melampaui dia, saya harus bisa nih. Kalau bisa sama dengan dia gitu. Karena sama-sama makan nasi gitu. Berarti aku juga harus bisa gitu. Dan Iya. itu salah satu yang memotivasi gitu. Iya, motivasi saya gitu. Kalau Petrus sendiri hobi makan apa, Pak? Saya hobi makan. Hobi Hobi makan apa? Makanan kesukaan. Iya, makanan kesukaannya. Oh, ketoprak. Widih, ketoprak ya. Berarti ntar abis ini kita makan ketoprak ini ya. Kalau El sendiri, El. Oh, kalau tantangan terbesar saya orangnya suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda. Ya, makanya Ini jadi kayak siaran pengakuan dosa ini ya. Semuanya diceritain. Silakan. Bagaimana cara mengatasinya setelah mengetahui, oh ternyata aku suka tunda-tunda nih. sampai saat ini belum diatasi sih. Kebetulan masih belum teratasi, tapi diusahakan untuk mengatasinya. Ya. Kayak kadang ada deadline tugas 2 minggu lagi, saya baru kerjain itu di Hamin satu hari atau bisa di hari H gitu. Cuman ya itu sedang mencoba untuk mengatasi karena kebetulan kan udah mau akhir-akhir menuju kelulusan, jadi setidaknya ada yang bisa saya rubah dalam hidup saya. Beri tepuk tangan dong. Ini waktunya sudah di penghujung acara nih. Mungkin bisa memberikan mungkin semangat atau tips kepada teman-teman lain untuk sama-sama bisa berprestasi ini seperti apa nih? Untuk teman-teman yang ingin berprestasi, teman-teman itu harus cari potensi diri dulu. Teman-teman pasti punya banyak potensi, baik potensi secara akademis maupun non-akademis. Maka dari itu manusia itu kan diberikan kepintaran. Maka dari itu kita coba cari dulu, cari potensi kita dulu. Setelah kita cari, kita kembangkan, jangan dipendam. Karena potensi yang dikembangkan itu bisa menjadi sebuah prestasi loh. Dan itu prestasi yang sangat-sangat tinggi bagi kalian. Dan itu menjadi poin penting sebenarnya. Carilah potensi kalian masing-masing. Kalau misalnya ada yang potensinya nyanyi, kembangkan itu sehingga kalian bisa tampil di teater, kalian bisa tampil di panggung, mimbar, dan kalau kalian punya potensinya jago di bidang hitung-hitung, kalian belajar matematika sehingga kalian mungkin bisa tampil di salah satu programnya Ruang Guru, Class of Champion gitu. Nah, jadi kembali lagi potensi diri itu penting. Nah, kalau itu kan tips dari Kak Pietro ya, kalau misalnya dari Kak El sendiri itu bagaimana? Kalau dari aku tipsnya jangan takut. Jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kadang yang ngebuat kita tahu kita bisa, tapi kadang yang ngebuat kita nggak bisa untuk berprestasi, kita nggak bisa untuk maju, itu karena kita ngerasa takut. Ngerasa kita nggak mampu. Jadi cuma satu yang aku pengen bilang, jangan pernah takut untuk mencoba. Walaupun kamu ngerasa kamu belum bisa, kamu belum sepenuhnya 100% kamu bisa, kamu mampu, kamu ahli gitu. Tapi setidaknya kamu mencoba, karena dari mencoba itu kamu akan sadar kamu bisa, kamu jago gitu di bidang ini sehingga akhirnya mau untuk terus mencoba dan melatihnya. Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, di antara kalian ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Angkel Timah turun berarti tadi. Siapa yang mau nanya? Siapa? Nah, silakan berdiri, sebutkan nama, kelas apa, dan ingin bertanya seperti apa. Bebas. Silakan berdiri. Untuk KKL, Ya Rasya. ya perkenalkan nama saya Rasya Julino Tahapari. Saya ingin bertanya ke KKL yang cantik dan manis itu di depan. Ya silakan. Untuk pertanyaannya Kak, bisa nggak kayak gimana ya? Kan tadi kan sempet kan kayak di posisi bener-bener kayak nggak yakin, nggak pede. Apa yang menjadi dorongan KKL bisa pede dan berani tampil di depan dalam bernyanyi, drama, dan dalam akademik juga? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi. Dan mendapatkan bingkisan dari Rumah Impian Anak. Wih.
Sama-sama. KKL mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin pertanyaan tadi udah sebenarnya sudah terjawab ya. Gimana caranya itu karena dukungan dari orang sekitar, karena dari orang yang sudah ahli juga, dukungan dari teman-teman. Saya itu ya tadi saya nggak pede di bidang bernyanyi, terus juga di pelajaran agama atau segala macam, tapi orang-orang sekitar saya ngedukung saya untuk kayak nggak apa coba aja atau nggak kayak memberikan sedikit-sedikit pujian, nggak kok suara kamu bagus gitu. Saya orangnya mudah terbang, mudah jatuh gitu. Jadi mudah dijatuhkan oleh 1-2 kata, mudah diterbangkan oleh 1-2 kata gitu. Wih, beri tepuk tangan. Tadi udah dapat nomor handphonenya? Udah dapat nomor handphonenya? Nomor handphonenya udah dapat? Oh bestinya, baik terima kasih. Masih ada 5 goodie bags lagi untuk pertanyaan yang terbaik. Yang berani, tadi kan cowok, sekarang cewek dulu. Cewek. Boleh. Silakan berdiri kemudian sebutkan siapa. Oh iya udah, ini dulu. Kembaran mana? Oh iya ya, mirip ya. Enggak sih. Silakan. Oke, Shalom. Saya Teresia Natasha Pudowo, saya dari kelas 12A. Oke, saya ingin bertanya kepada Pietro maupun El. Boleh keduanya menjawab. Nah, pertanyaan saya adalah, kita ini, terutama saya tuh udah belajar itu berkali-kali. Mungkin saya bisa belajar itu sampai tengah malam. Tapi saat menghadapi namanya soal atau ujian dari guru, tapi kenapa selalu itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya. Kayak nilai saya itu kayak saya udah belajar capek-capek tapi dapat hasil nilai yang rendah gitu. Nggak sampai 90. Jadi pertanyaan saya adalah gimana sih cara belajar dengan baik? Gimana cara kita mendapatkan pelajaran atau pokok-pokok pelajaran materi sehingga saat kita menghadapi namanya soal dari guru, kita bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk adik. Silakan. Silakan Kakak Petrus dan El. Baik. Kalau dari saya ini subjektif ya, jadi bisa diterima atau tidak. Nah, kalau saya bisa memberi saran, kamu tadi sempat bilang bahwa kamu belajar sampai tengah malam ya. Nah, manusia itu itu butuh istirahat. Gak mungkin otak manusia itu bertahan 24 jam ataupun non-stop. Maka dari itu saran saya pertama, jangan belajar tengah malam. Kenapa? Karena itu memang waktunya otak untuk beristirahat. Saraf-saraf butuh istirahat. Jadi jam segitu kamu udah harus istirahat. Ya minimal ya jam 10 sudah istirahat. Nah lalu yang kedua, kamu cari gaya belajar yang cocok. Cari gaya belajar yang cocok untuk kamu. Karena ada 3 gaya belajar yang pernah saya searching, yaitu auditif, kita mendengarkan suara lewat kita mendengarkan materi lewat suara, lalu visual, kita bisa mendengarkan dan melihat video ataupun gambar, dan bacaan atau tulisan. Kita bisa memahami materi lewat bacaan ataupun tulisan. Nah, cari gaya belajar yang cocok untuk kamu, sehingga itu bisa masuk ke dalam otak kamu. Ilmu itu bisa masuk ke dalam otak dan itu mudah dipahami. Pahamilah dengan pemahamanmu sendiri, jangan terlalu terpaku pada materi. Kamu memahami materi itu jangan terlalu stuck di situ-situ aja. Tapi kamu juga harus mengerti dengan pemahaman kamu supaya kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Lalu habis itu cobalah untuk memahami. Nah ini memang kadang-kadang susah. Karena saya sendiri kadang-kadang belajar juga masih menghafal, bukan memahami. Maka dari itu kita harus belajar berkali-kali sih. Kita harus belajar, kita harus cari tahu di mana titiknya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kita bisa cari tahu, mungkin lewat Google, lewat YouTube dan sebagainya. Seperti itu saran dari saya. Terima kasih. Oke.
Ya, kalau dari L, Oke, kalau jadi saya ya Tessa, sama seperti Pito, kita harus memahami, bukan mengingat. Kita harus memahami, bukan menghafalkan. Tapi pribadi saya, kalau saya belajar itu, saya mempresentasikannya. Seperti ya itu, saya memahami apa yang saya pelajari, terus saya kasih pertanyaan sama diri saya sendiri. Misal saya nggak tentang materi ini saya udah pelajarin 2 halaman, saya kasih pertanyaan yang menurut saya belum mengerti. Ketika saya udah kasih pertanyaan, saya akan mencarinya mungkin lewat itu di Google atau segala macamnya. Lalu nanti saya akan mencoba untuk mencari partner yang mungkin sulit mengerti pembelajarannya. Rata-rata teman saya itu mau belajar bersama saya, nanti saya akan tanya, mereka mengerti, cuman saya minta tolong, boleh nggak kalau saya jelasin ulang. Nah di situ jadi saya bisa mengerti apa yang saya pelajari itu dengan saya menjelaskan ulang materi yang saya pelajari itu ke teman saya tersebut. Gitu. Jadi ya kuncinya mungkin pertama memahami seperti yang Pietro tadi katakan. Lalu yang kedua kita coba untuk menjelaskan lagi ke teman kita sepemahaman yang telah kita dapat. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangannya dulu dong. luar biasa. Nah kalau Uncle Timo sendiri tuh kayak gimana sih? Kalau Uncle Timo kalau misalkan pelajaran nggak ngerti, langsung dibakar, dimasukin ke gelas, diminum airnya. Jangan. Nggak boleh, nggak boleh. Harus tetap belajar. Oke, silakan Cak. Ini masih ada 4 hadiah 4 lagi ya. lagi hadiah. Tiga. Tiga. Siapa? Yang cowok sekarang. Oh. Tadi ini yang pakai kacamata nih. Siapa? Tadi ini. Ini dia. Oke. Saya mau nanya ke Pietro. Kan tadi Pietro bilang kalau dulu sorry ya kepala sekolahnya bilang Pietro ini kayak apa? Idiot. Nah, habis itu dibawa ke terapi ya kalau nggak salah. Iya. Terapi. Nah, berarti pertanyaan saya tuh gimana sih cara orang yang belum mempunyai kondisi keuangan yang cukup untuk memasukkan anaknya ke terapi yang agak-agak idiot, cara mengatasinya supaya dapat berkembang belajar itu gimana ya? Kayak orang yang nggak mampu buat belajar itu cara mengatasinya supaya dapat berprestasi itu gimana? Kahana. Silakan. Mana hadiahnya? Pit, Terima kasih. Peto. Oke. Gimana caranya kita bisa belajar ya, walaupun memang secara kondisi keuangan Pas-pasan. pas-pasan. Kalau dari saya, orang tuanya yang harus jadi peran di situ. Orang tuanya harus jadi peran dan cara jadi perannya itu mereka bisa belajar lewat internet. Kan di internet sekarang baik YouTube, Google itu sudah ada banyak cara-cara. Kayak contohnya kalau misalkan saya di posisi seperti kamu kayak wah mungkin pas-pasan uangnya nggak punya. Nah maka dari itu orang tua saya pasti akan membantu saya. Mungkin memang terapi dari rumah dan terapinya itu dilakukan oleh orang tua saya cari caranya dulu gimana sih terapi bicara gitu, gimana sih caranya, lalu gimana supaya terapinya tersebut bisa berkembang seperti itu. Jadi sekali lagi memang peran orang tua itu penting bila kalau misalkan uangnya pas-pasan gitu, seperti itu sih kurang lebih. Baik, terima kasih untuk Beri tepuk Kak tangannya Pi. dulu dong untuk Kak Pietro. Baik, terima kasih karena semuanya sudah selesai nih goodie bag-nya. Yuk, silakan berdiri. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Kak Pietro dan Kak El. KL nih. Kita juga punya goodie bag untuk mereka. Mas, silakan Kak Caca untuk siapa? Silakan diterima. Mau difoto nggak ini? Mau difoto dulu? Tidak?
Oh, itu. Udah? Udah, oke. Sekali lagi beri tepuk tangan, terima kasih. Waduh, sukses untuk semua cita-citanya. Kita dari tadi belum tahu nih, punya gudang prestasi segudang, tapi cita-citanya kita gue pengen tahu. Cita-citanya apa sih? Ya, cita-cita saya jadi misionaris. Wih, amin, kita doakan amin, amin, amin. Cita-cita saya jadi orang ekonomi. Amin juga, orang ekonomi yang takut Tuhan tentunya ya. Sekali lagi berterima kasih, bertepuk kasih. tangan. Monggo. Nah, sebelum kita mau tes semangat lagi. Masih ingat gak sama password Rumah Impian Anak? Coba ya, kita tes nih, kita tes. Tok tok tok, Rumah Impian Anak. Luar biasa kalian. Ya, yang pasti tadi kita udah wawancara ini dan udah banyak pelajaran yang bisa kita petik ya, teman-teman ya, semuanya ya. Harus punya semangat ketika terjadi ada istilahnya dibully atau apapun, jangan dijadikan itu menjadi kita patah semangat, tapi jadikan itu menjadi Sebagai motivasi. Dan apapun, kalau misalkan istilahnya kita nggak mampu dalam bidang ini, orang tua nggak mampu dalam bidang ini, jangan khawatir, kita masih punya Tuhan yang memampukan kita. Amin semuanya. Dan tetap terus berusaha dan terus kejar cita-cita ya, Cak. Tuh. Dan masih panjang loh perjalanan kalian semua nih. Yang cita-cita jadi dokter ada gak sih? Wih, amin. Kemudian yang cita-citanya jadi YouTuber? Wih, banyak. Yang cita-citanya jadi pendeta? Wih, haleluya. Pendeta di Indonesia nanti akan, semuanya, seluruh penjuru Indonesia ini akan penuh dengan firman Tuhan. Baik, sekarang kita panggil ya. Kakak Hana. Kita kembalikan ke Kak Hana. Kak Hana tadi ada yang nanya loh nomor handphone Kak Hana berapa. Oke, terima kasih Angkal Timur dan Caca. Kita kasih tepuk tangan yuk sekali lagi. Kita ucapin apa? 1, 2, 3. Terima kasih Kak Timo dan Caca. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Terima kasih. Demikian rangkaian acara Ria Go to School. Ya, yang berlangsung di SMTK Battle Jakarta. Dan Kalian semua hebat, keren, siswa-siswinya sangat-sangat luar biasa. Pokoknya keren banget. Dan jangan lupa untuk terus ikuti rangkaian acara kita. Rumah Impian Anak Go to School. Sampai jumpa di Rumah Impian Anak Go to School berikutnya. Dadah.